Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan Puji Syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, Abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga akan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kau rela Akan jiwa raga demi Allah yang esa, kau berjuang pantang mundur tiap saat dan tempat. Engkau siap siang malam melakukan titah Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Santo Aloysius Gonzaga yang hari ini kita peringati adalah seorang kudus yang luar biasa. Dia lahir dalam keluarga bangsawan, tetapi sejak usia yang masih sangat muda, dia memiliki gerakan di dalam hatinya yang dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Dan dia sejak awal telah mencintai panggilan hidup untuk menjadi suci. Dan kalau kita melihat gambar tentang Santo Aloysius Gonzaga, yang kita lihat adalah seorang pemuda yang berjubah hitam dengan super peli warna putih, dan itu melambangkan komitmennya dan tekadnya hidup tanpa berbuat dosa. Dia adalah seorang yang digambarkan juga memegang salib, dan itu adalah tanda kesetiaannya di dalam iman dan pelayanannya. Di meja altar tempat dia berdoa dan merayakan Ekaristi digambarkan di sana ada tengkorak manusia, dan itu merupakan lambang penderitaan manusia yang dia layani pada masanya. Sebab Aloysius Gonzaga berkarya di kota Roma ketika di sana terjadi wabah pes yang luar biasa dan juga bencana kelaparan. Dan rosario yang dia pegang itu melambangkan devosinya kepada Santa Perawan Maria. Kalau di masa sekarang ini banyak orang mempertanyakan mengenai pentingnya hidup suci, Aloysius Gonzaga menunjukkan kepada kita bahwa kesucian adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dalam seluruh hidupnya, dan dia meninggal juga karena karyanya, dan itu semua dia persembahkan kepada Tuhan yang dia layani dalam diri orang-orang yang sakit dan menderita. Di dalam kisahnya dikatakan dia bahkan turun ke jalan raya membawa orang-orang yang sakit dan ditinggalkan di tengah jalan dan merawatnya sedemikian rupa. Dan karena itu dia juga telah menyerahkan hidupnya karena dia pun ketularan penyakit orang yang dia layani. Maka kita mohon semoga dengan pengantaran doa Santo Aloysius Gonzaga, kita pun bertumbuh di dalam rahmat kesucian, dan pada saatnya kita boleh memandang Yesus sebagaimana kalimat terakhir yang diucapkan oleh Santo Aloysius Gonzaga
ketika memandang salib Tuhan dan dia menyebutkan nama Yesus. Semoga nama Yesus pun akan dapat kita sebutkan dengan bahagia sebab kita tahu kepada siapa kita akan pergi. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, serta segala benda milik mereka dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, dan sampai di situ, Abram berjalan melintasi negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu, negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abram mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu Abram berangkat lagi, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga
dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Meraih impian janganlah dilakukan hanya dengan seorang diri. Kalau kita membaca kitab Kejadian, kita membaca kisah hidup seorang Abram yang mendapatkan janji Tuhan untuk memperoleh tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madu di dalam bahasa kitab suci. Abram dijanjikan akan mendapatkan keturunan di usia 75 tahun. Dengan istrinya dikatakan sudah mati pucuk atau sudah terlalu tua. Apa yang dibuat oleh Abram adalah dia bergantung pada janji Tuhan. Dan pada sisi yang lain adalah Abram tidak berjalan seorang diri. Kalau kita mendengarkan dengan sangat baik apa yang dituturkan di dalam kitab Kejadian tadi, di sana Abram berangkat dengan Sarah istrinya, berangkat dengan Lot anak dari saudaranya, dan membawa sedikit bekal dalam perjalanan untuk masuk ke daerah yang baru sama sekali. Dengan demikian Abram melibatkan keluarganya dalam mencapai impiannya. Saya kira pesannya sangat kuat untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini, di mana kita mengejar yang namanya prestasi, kita punya ambisi untuk meraih sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, karir kita. Tapi seringkali orang meninggalkan dua hal ini, bahwa dia mengajar impiannya tanpa melibatkan Tuhan sama sekali, dan seringkali mengorbankan keluarga. Bacaan pertama adalah merupakan inspirasi bagi kita bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri,
bukan hanya untuk mencari kesenangan diri kita atau popularitas diri kita, tetapi kita dipanggil untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi bagian hidup kita. Sebutlah keluarga kita. Dan mari kita belajar seperti Abram, percaya pada rencana Tuhan. Ini juga kadang-kadang tidak mudah. Kita mudah percaya pada sesuatu yang hoax. Membaca sesuatu kita percaya, tapi ketika kita membaca kitab suci, anehnya bahwa kita tidak percaya atau kita meragukan. Kalau kita membaca belakangan ini begitu banyak berita mengenai COVID-19 dan kita seakan-akan percaya ini kebenaran. Tapi kita juga diundang dalam pengalaman Abraham ini meyakini bahwa sabda Allah Tuhan itu sungguh benar untuk kita juga. Dan ini merupakan sebuah peneguhan bagi kita bahwa Allah itu peduli pada kita dan tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Bacaan Injil hari ini merupakan sebuah teguran bagi kita dalam kehidupan bersama. Kerap kali dalam mencoba meraih impian, kita mudah sekali menghadiri orang lain. Kita mudah menghakimi orang lain menurut pola pikir kita. Padahal kalau kita renungkan apa yang kita pikirkan tentang orang lain, seringkali kita tidak pahami latar belakangnya. Saya tidak tahu apa yang dialami sekarang misalnya oleh saudara-saudariku yang duduk dalam gereja ini. Saya tidak bisa mengadili begitu saja orang hanya dengan melihat wajahnya. Kamu lesu, kamu tidak percaya pada kuasa Tuhan ya, yang membantu kamu dalam kesusahan. Ya belum tentu dia mengalami seperti itu. Mungkin dia kurang tidur karena jaga orang tuanya yang lagi sakit dan seterusnya. Kadang-kadang kita mudah sekali mengenakan kacamata kita untuk mengadili orang lain. Tetapi seringkali kacamata kita salah, sebab kalau kita juga berada pada posisi orang itu, mungkin kita akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga adalah hidup orang lain itu bukanlah milik kita. Kalaupun orang melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan dia dan menurut kita salah, kita tidak berhak untuk mengatur hidup orang lain. Itu merupakan pilihan bebas setiap manusia. Dan kita percaya bahwa setiap hidup akan dipertanggungjawabkan oleh orang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bahwa sebelum kita mengoreksi orang lain, kerap kali kita mesti juga bercermin pada diri kita. Digambarkan oleh Yesus bagaimana kita keluarkan balok atau selumbar dari mata orang di depan kita, padahal di mata kita ini ada balok yang menutupi. Ini kan sebuah lelucon yang dikatakan oleh Yesus, tapi benar adanya. Kadang-kadang kita mengeritik orang lain dengan keras, kita menyerang orang lain dengan keras, tapi kita sendiri sebenarnya tidak luput dari kekurangan. Maka di dalam meraih impian hidup ini kita juga membangun toleransi dengan orang lain, sambil juga selalu belajar untuk mengoreksi hidup kita sendiri. Seperti juga yang dicontohkan oleh Aloysius Gonzaga, santo yang hari ini kita peringati. Dia adalah orang yang selalu berjuang untuk menjaga kesucian dirinya dan percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana untuk hidupnya sendiri. Dan di akhir kehidupannya dia tahu saatnya sudah tiba. Dan karena itu dikisahkan dalam biografinya, dia telah meminta komuni suci. Bahkan ketika dia nampak wajahnya sangat segar pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan ini merupakan tanda seorang yang sangat percaya bahwa hidupnya meskipun mati muda bukanlah hidup yang sia-sia. Dia wafat dengan usia masih sangat muda sebagai seorang imam Yesuit. Tapi hidupnya selalu dikenang dengan kebaikan hati yang telah dia tunjukkan. Semoga pesan bacaan-bacaan hari ini dan juga hidup Santo Aloysius Gonzaga menjadi inspirasi bagi kita. Mari menggapai hidup yang bahagia dengan melibatkan Tuhan dan juga tetap menghormati sesama kita di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja yang Maha Mulia, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami yang ikut serta dalam kurban perjamuan ini. Semoga seturut teladan Santo Aloysius Gonzaga, kami selalu mengenakan pakaian pesta dan siap sedia, sehingga Kau perkenankan ikut serta pula dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka kami digerakkan supaya berbakti kepadamu, dan karena doa mereka kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami meluhurkan di Kau sambil bersukaria dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit,
Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul, bersama Santo Aloysius Gonzaga dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah, bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Amin. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Roti surgawi diberikannya kepada mereka, roti malaikat menjadi makanan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami telah Kau segarkan dengan santapan para malaikat. Semoga kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan seturut teladan Santo Aloysius, kami mengabdi di Kau dengan hidup murni, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih kepada semua petugas dalam liturgi kita, dalam perayaan kita malam hari ini. Juga kepada teman-teman dari karismatik yang telah mempersiapkan lagu-lagu pujian untuk mengiringi Ekaristi kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita mohon berkat Tuhan menutup perayaan ini. Tuhan sertamu Dan sertamu juga, semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan, juga pelayanan, dan semua rencana kita di hari-hari mendatang senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi